biru-birunya gitu ya. Lalu kertasnya juga putih. Aduh, matilah Rismond. Ini Bang Joshua ini niatnya baik loh sama Rismond itu ya, untuk meluruskan bahwa kajian-kajian Rismond itu selama ini tidak benar gitu. Tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir. Ya teman-teman, selamat bergabung kembali di channelnya Mang Ujang. Baru-baru ini Joshua Sinambela, pakar digital forensik, mengadakan streaming eksklusif di mana Bang Joshua ini mengundang Rismond Sianipar di live streamingnya ini. Namun sayangnya Rismond memilih tidak hadir dalam diskusi ini, yang membuat publik sekarang bertanya-tanya kenapa Rismond mangkir dari undangan Joshua. Apakah Rismond takut dikuliti? Karena kan sebelumnya Bang Joshua ini pernah singgung kelulusan Rismond di Yamaguchi University melalui akun Facebooknya teman-teman. Lalu seperti apa sih penjelasan dari Bang Joshua dan perihal apa yang sebenarnya ingin didiskusikan dengan Rismond? Bahkan katanya Bang Joshua ini sampai diblokir sama Rismond. Waduh, jadi yuk kita simak videonya. Skripsi Jokowi itu kelihatan ada pembatasnya. Ya, pembatasnya namanya pembatas buku yang ada tulisannya namanya perdana. Ya, saya menarik ya. Menarik itu kenapa? Karena dari situ kita bisa tahu bahwa ini dicetak atau dijilidkan di percetakan atau apa istilahnya jasa percetakan yang bernama perdana. Kemudian saya minta ya kepada teman-teman yang ada di perpustakaan itu, coba dicari lagi skripsi-skripsi yang ada batasnya perdana gitu ya. Ternyata banyak sekali ya, dan banyak yang seangkatan Pak Jokowi juga. Di atas angkatannya juga banyak, di bawahnya juga. Dari tahun 79 itu sudah ada percetakan perdana, bahkan sampai tahun 88. Nah, bukan hanya di Fakultas Kehutanan saja ternyata ya. Setelah saya telusuri, bahkan ada kolega saya ya, namanya Pak Heru Marwata, nanti Anda bisa cari di Facebook ya. Ada dipublis juga itu ya. Oh, bener. Itu dari Fakultas Sastra. Jadi ada banyak dosen-dosen yang lain atau bahkan ada banyak mahasiswa alumni-alumni lain yang juga mencetakkan ya skripsinya di perdana. Dan itu sama semua fontnya ya, sama semua cetakannya. Jadi dari situ sebenarnya saya sudah punya feeling ini sama semua. Jadi asumsi yang disebut oleh Rismond ya, bahwa ini hanya bisa diproduksi dengan teknologi digital zamannya 90-an, harus menggunakan Microsoft Word, itu sudah terbantahkan di situ ya. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, saya menghubungi dia pertama kali. Rismond ya, saya kirimkan mungkin chatnya ya, nanti saya coba tunjukkan chatnya, tapi saya coba ceritakan deskripsinya dulu ya. Saya hubungin dia untuk menyadarkan dia sebenarnya bahwa asumsi dia itu tidak benar. Bahwa teman-teman yang lain juga menggunakan teknologi yang sama, menggunakan font yang sama. Nggak ada bedanya. Itu yang pertama kali. Artinya itu untuk membantah ya, asumsi berkaitan dengan font. Ya. Kenapa? Karena nggak mungkin juga itu dipalsukan semua. Karena saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri. Dan dokumentasi inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar. Ya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir. Ya sabar ya Bang Joshua, maklumi aja, kan namanya juga pakar fiktif. Kalau ketahuan kajiannya tidak akurat, malu pasti. Malu dong, ya Allah, seorang pakar, seorang ilmuwan yang narasinya sudah melalang ke sana ke sini, akhirnya dikonter juga oleh pakar asli ya. Inilah dia teman-teman, jangan hanya karena kepentingan sebuah kelompok sehingga berani menyampaikan kajian-kajian fiktif, kajian-kajian palsu untuk mengecoh masyarakat agar turut mempercayai bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Pertolongan Tuhan itu memang tidak pernah terlambat ya. Dan pertolongan Tuhan itu datangnya dari mana saja dan melalui siapa saja. Nah, kita lanjut simak lagi. Ya. Awalnya kita berdebat melalui komunikasi. Saya ajak dia datanglah ke sini berdua kita. Saya bisa tunjukkan semuanya.
Tapi apa yang dilakukan? Nggak benar itu, semuanya palsu itu. Buktinya nggak ada tanda tangannya semua. Nah, memang dia akan beralih gitu ya. Setelah formnya terbantahkan, dia lari ke tanda tangan. Nah, ini contohnya, inilah orang-orang yang mencari namanya pembenaran, bukan mencari kebenaran. Padahal sebagai ahli forensik kita itu mengungkap fakta. Fakta apa yang ada yang kita temukan, itu yang kita laporkan. Ya, tidak ada asumsi, tidak ada pendapat di sana, apalagi berasumsi. Itulah sebenarnya laporan forensik digital yang resmi atau yang benar ya. Forensik apapun hanya mengungkap fakta, tidak boleh berargumen. Forensik katakanlah di kedokteran, forensik tubuh, forensik apapun itu tidak pernah berpendapat, tidak pernah membuat asumsi. Ya, kita hanya menyampaikan fakta. Nah, ketika kita mungkin di pengadilan nanti ditanyakan apakah pendapat Anda terkait ini, baru boleh berpendapat. Ya, nah itu prinsipnya ya. Jadi laporan forensik digital hanya mengungkap fakta-fakta. Forensik apapun kurang lebih sama, hanya mengungkap fakta-fakta. Dia tidak boleh berpendapat menyatakan ini palsu atau tidak, karena dia tidak berwenang untuk itu. Ya. Dengar gak kamu Rismon? Seorang pakar digital forensik tidak boleh berasumsi dan berargumen ya. Cukup hanya menyampaikan fakta-fakta dari temuannya saja gitu loh. Jadi si Rismon ini memang ketimbang menyampaikan fakta-fakta temuannya, dia lebih banyak menyampaikan asumsi di setiap narasinya. Perihal dia yang tidak menghadiri undangan dari Bang Joshua ini, saya paham ya posisi dia di kala itu pasti kalau datang habis dikuliti, kalau tidak datang dianggap pengecut ya. Dan sekarang pun publik mempertanyakan ya kenapa Rismon tidak menghadiri undangan Joshua Sinambela. Padahal ini teman-teman kalau kita simak tadi penjelasan dari Bang Joshua, ini Bang Joshua ini niatnya baik loh sama Rismon itu ya untuk meluruskan bahwa kajian-kajian Rismon itu selama ini tidak benar gitu kan. Tapi Rismon ini memang keras kepala gitu kan, dia tetap bersikeras bahwa semuanya itu dia klaim palsu ya. Nah, Mang Ujang jadi penasaran nih apakah nanti bakal ada klarifikasi dari Rismon Sianipar perihal dirinya yang tidak datang ke undangan Joshua Sinambela ya. Untuk membahas perihal ijazah ini teman-teman. Nah teman-teman, tak hanya itu, Joshua Sinambela juga mengunggah ijazah alumni University Yamaguchi dengan ijazah Rismon Sianipar yang memiliki perbedaan sangat jauh, bahkan dari warna saja sangat jauh berbeda teman-teman. Jadi coba kita lihat dan kita bacakan dulu status Facebooknya Bang Joshua. Afaik, ijazah asli lulusan Yamaguchi University tidak menggunakan kertas putih seperti yang ditunjukkan orang ini. Rismon maksudnya. Berikut ini contoh ijazah asli lulusan doktor dari Yamaguchi University menggunakan kertas tebal berwarna kekuningan. Setiap ijazah dua jenis, menggunakan bahasa Inggris dan kanji, dan biasanya ditempatkan dalam satu map. Coba minta orang tersebut mengirimkan foto atau scan ijazah aslinya yang detail. Orang tersebut diduga tidak menyelesaikan program S2 dan S3-nya di Yamaguchi. Jadi hanya transkrip dan bukti-bukti ikut kursus-kursus saja yang bisa ditampilkan dengan jelas orang tersebut. Ada bisikan dari teman sebelah agar berimbang, minta sekalian dokumentasi berikut: foto wisuda, foto teman wisuda, ijazah, disertasi atau tesis, testimoni teman kuliah, statement kampus, foto KKN kalau ada. Ya, ini ijazah yang pernah sama Rismon tunjukkan ya. Dan memang ketika Rismon ini menunjukkan ijazahnya itu terkesan tergesa-gesa gitu teman, begitu apa ya, cepet banget dia nunjukinnya tuh. Dan ternyata bentukan ijazah University Yamaguchi itu seperti ini ya. Jadi ijazahnya itu kekuning-kuningan, tidak seperti punya Rismon ini yang ada biru-birunya gitu ya. Lalu kertasnya juga putih. Aduh, matilah Rismon. Nah, kita lanjut lagi. Ini ada komentar dari netizen. Danang Probotanoyo Jilid 3. Feeling saya memperkuat dugaan Anda dan semua kolega Anda, para pakar digital forensik yang curiga terhadap keaslian ijazah Jepang dia, Rismon maksudnya. Dalam video dia yang menampilkan tuduhan Anda, dia terlihat jauh lebih kalem, berbanding terbalik dengan biasanya yang serba temperamental dan meledak-ledak. Saat dia menunjukkan ijazah Yamaguchi-nya, sangatlah terburu-buru.
hanya sekilas. Dia berujar ingin fokus ke ijazah Jokowi saja. Saat dia membacakan komentar dari pemirsa videonya yang menyarankan agar dia memperkarakan Anda, dia terlihat ogah dan kembali mengulang ucapannya tadi, yakni ingin fokus ke ijazah Jokowi dulu. Semua omongan dia dari awal sampai akhir ucapan dengan nada datar bahkan cenderung pelan sambil sering-sering minum semacam soft drink. Rismond yang kemarin-kemarin yang temperamental dan meledak-ledak sudah tidak ada. Jadi Rismond yang datar, kalem, dan lirih. Entah kenapa. Mungkinkah ada rasa ketakutan? Bisa aja ya teman-teman, karena sekarang sudah banyak sekali ya para YouTuber atau kreator-kreator juga yang membongkar keaslian ijazahnya Rismond ini. Ini semakin apa ya? Semakin membuat Rismond ini tertekan gitu ya teman-teman. Bobrok banget sih ya gitu kan, kok bisa-bisanya dia menuduh ijazah orang palsu sedangkan ijazah punya dia sendiri pun gak jelas gitu ya kejelasannya gitu kan. Nah silakan teman-teman tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Mau ucapkan terima kasih sudah menyimak sampai ke menit ini. Semoga videonya bermanfaat, semoga informasinya bermanfaat, semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Nah mungkin segini saja video kali ini dari Mang Ujang. Mang Ujang pamit, sampai jumpa lagi di next video.